Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, pemirsa yang budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kala di Damaskus ada satu pekuburan gitu ya, yang bernama Maqbaratud Dahdah. Ya, kuburan di situ banyak sekali para aulia, para kaum salihin dikebumikan di kuburan tersebut. Ada satu orang bekerja di situ, namanya Abdurrahman Al-Haffar. Namanya Abdurrahman Al-Haffar. Al-Haffar itu tukang gali. Jadi dia kerjaannya adalah gali kubur. Dan kemudian suatu hari datang satu ibu-ibu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tolong galikan kuburan. Baik, galikan kuburan. Gak lama datang rombongan bawa jenazah. Dia terima jenazahnya, kemudian dia mau taruh di tempat peristirahatan terakhirnya. Yang terjadi adalah kemudian infatah alaih, terlihat olehnya, oleh si Abdurrahman Haffar ini, terlihat kuburan itu berubah menjadi taman yang begitu indah, dan ada dua makhluk datang berkuda mengambil jenazah ini dan membawanya. Berkuda dan penuh cahaya yang luar biasa. Pingsanlah dia. Abdurrahman Al-Haffar pingsan dan kemudian setelah sadar dia cerita sama yang keluarga jenazah tadi, begini, ini berubah jadi taman, ada dua naik kuda bercahaya bawa jenazahnya. Mereka menganggap ini jangan-jangan mungkin berkhayal kali dia, atau apa, mungkin ada hal yang mungkin dia sedang kurang sehat atau sakit dan lain sebagainya. Ditinggal. Sekian bulan setelah itu, beberapa bulan setelah itu, datang lagi si ibu. Saya minta tolong digalikan kuburan lagi. Oh, ya baik. Kuburan dibuka lagi, digali lagi kuburan, dan kemudian dia ambil lagi jenazah, dan dia lihat hal yang sama. Ada dua malaikat datang menyambut jenazah ini dan membawanya. Dan kuburannya menjadi taman yang begitu indah. Akhirnya dia bilang, "Wahai ibu, kamu ini siapa?" Maksudnya gimana? Saya lagi bersedih, bertakziah. Kok pertanyaannya seperti itu? Enggak, kamu ini siapa? Yang meninggal dua ini siapa? Yang meninggal dua anak saya. Kemarin beberapa bulan yang lalu anak saya, ini juga anak saya juga. Masya Allah. Masya Allah. Saya lihat lagi hal yang sama saat ini. Coba jelasin, siapa nih anak-anak ibu nih, siapa? Apa kegiatannya? Dia bilang, anak-anak saya yang meninggal duluan itu adalah pelajar. Belajar agama, berdakwah, begitu. Dan yang meninggal kedua ini, dia adalah najar, tukang kayu. Dan hasilnya itu dia pakai untuk membantu saudaranya belajar. Ya, untuk biaya sekolahnya, untuk biaya makannya, biaya beli bukunya, biaya kegiatan dakwahnya, dibantu oleh saudaranya. Jadi kemudian Abdurrahman Al-Haffar ini begitu heran, segitunya Allah memperlakukan para penuntut ilmu, dan bahkan termasuk orang yang membantu dalam menuntut ilmu. Dia tinggalkan itu kuburan. Dia pergi ke satu masjid namanya Jami' At-Taubah di Damaskus. Kebetulan Fakir juga sering ke situ. Pergi ke Jami' At-Taubah, bertemu dengan salah satu ulama di zaman itu, kakek daripada Syekh Sa'id Al-Burhani, dan kemudian bilang, "Wahai Syekh, saya mau belajar." Kata syekhnya itu bilang,
Khair. Umur berapa sekarang? Udah 50 tahun. Kemana aja selama ini kok sekarang? Iya, saya ada pengalaman begini. Oh, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Belajar. Umur 50 tahun mulai belajar. Mulai menghafal kitab Jurumiyah dan kitab-kitab lainnya. Belajar serius begitu. Dan akhirnya dia menjadi salah satu ulama yang di antara yang paling terkemuka di kota Damaskus. Namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Jadi subhanallah. Dan anak keturunannya juga begitu. Jadi ulama Syekh Abdul Razak Al-Haffar dan yang lainnya. Jadi subhanallah, kita kembali melihat satu hadis baginda Nabi SAW di mana beliau bersabda, kun aliman. Jadilah engkau seorang alim, seorang guru, seorang syekh, atau muta'alliman, ya, atau jadilah kamu santri, belajar serius, memperdalam ilmu, ya, nggak bisa jadi alim, nggak bisa jadi santri, atau mustami'an, setidaknya kamu hadirlah di pengajian, ya, dengarkan ceramah mereka. Jadikan nasihat-nasihat mereka sebagai penerang jiwa dan kalbu dalam diri kita. Nggak bisa juga, nggak ada waktu, sibuk. Au muhibban, minimal pecinta, mencintai ulama, mencintai santri, mencintai mereka yang rajin hadir di pengajian. Wala takun khamisan fatahlik, jangan jadi yang kelima. Artinya jangan jadi di luar 4 ini, maka akan celaka kamu. Alim, santri, pendengar yang baik atau pecinta. Ya, lihat saudaranya, dia mencintai saudaranya yang belajar, dia bantu secara materi, dan kemudian dia selamat. Kalau tidak satu dari yang 4 ini, kata Nabi, fatahlik, kamu akan celaka. Maka jadilah satu dari 4. Kalau bisa yang pertama paling bagus, nggak bisa yang kedua, nggak bisa yang ketiga, nggak bisa yang keempat. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa memotivasi kita, para penuntut ilmu, ya, belajar yang sungguh-sungguh, yang semangat. Begitulah nanti Allah akan memperlakukan kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah ridha. Allah jadikan niat kita tulus, ikhlas karena Allah. Jangan belajar karena mau dapat gelar. Jangan belajar karena mau dipuji, mau diangkat-angkat, jangan. Itu tidak tulus, tidak ikhlas. Tetap fokus, tulus, ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ganjaran yang besar kelak di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.